Semoga deh Arsi sama Raja cepet-cepet bercerai. Gue udah mulai bosen nungguin Arsi. Sebentar lagi rencana kita akan berhasil. Dan kita akan dapetin apa yang kita mau. Sebelum ketahuan, mendingan lo pindahin dia dari tempat itu. Oke, gue bakal pindahin dia secepatnya. Kayaknya ada yang aneh deh. Kan tadi gue udah kunciin mas penculiknya. Terus, kok tiba-tiba dia bisa keluar? Buka! Ah! Lah. Lo kan gue udah kunciin di kamar, kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket, gak? Bajunya beda sama mas penculik biasanya. Berarti penculiknya ada 2 gitu. Yang nyulik gue ada 2 orang. Dari kemarin gue gak ada ngeliat Kak Dimas. Apa jangan-jangan Kak Dimas? Ibu Arsi, Ibu direndahkan, Ibu masih bisa terima. Tapi kalau kamu disakiti oleh Raja, Ibu nggak rela. Bu, sekali lagi, saya nggak pernah yang namanya merendahkan ataupun menyakiti Arsi. Udah cukup. Kamu nggak usah membual lagi. Dan nggak usah ngomong macam-macam lagi. Karena apa yang keluar dari mulut kamu cuma permainan kata-kata aja. Dan semuanya nggak ada yang bisa dibuktikan. Saya paham, Bu. Tapi Ibu harus percaya sama saya. Bahwa saya yang sekarang itu bukan saya yang dulu yang Ibu kenal. Ya, Raja yang sekarang memang bukan Raja yang dulu. Tapi Raja yang sekarang lebih parah dari yang sebelumnya. Udah. Gawat Pak Mul, gawat! Apa sih Tin, datang-datang ngeplak orang lagi nyobain kopi juga. Apanya nih yang gawat? Ibunya Bu Arsi datang Pak Mul. Gimana sih? Itu bagus namanya. Kalau Bu Dahlia datang kemari, mungkin beliau kangen sama putrinya, makanya datang kemari. Gak usah digawat-gawatin. Bukan begitu. Bu Dahlia tuh marah banget karena udah lihat video viralnya Pak Raja. Terus dia sakit hati karena lihat Pak Raja bilang mau menceraikan Bu Arsi, Pak Mul. Waduh, aduh, kencengan. Gawat nih. Tapi apanya yang gawat ya? Iya gawat dong Pak Mul. Bu Dahlia tuh datang mau jemput Bu Arsi bawa pulang ke rumah. Ke rumahnya Bu Arsi. Jemput? Iya. Udah? Udah. Ih, Udah cabut? belum. Nah, terus gawatnya di mana? Ya karena Bu Dahlia datang mau jemput Bu Arsi terus dibawa pulang ke rumahnya. Gawat berarti ini bisa perang dunia ketiga ini, Tin. Bisa perang dunia ketiga, Tin. Terus nanti kalau Pak Irwandi tahu, jadi gawat. Video viral itu sudah cukup membuktikan kalau kamu suami yang tidak bertanggung jawab. Kamu sudah punya istri, tapi kamu bermain dengan perempuan lain. Dan perempuan itu hamil. Bukan seperti itu kenyataannya. Arsi, kenapa kamu masih juga belain suami kamu? Padahal dia sudah berkali-kali mengkhianati kamu. Bu, berita itu tidak benar.
saya tidak pernah menghamili Rani. Dan saya mohon sama ibu, saya mohon kasih saya kesempatan untuk membereskan semua ini. Bu, Arsy sangat percaya sama Raja, suami Arsy. Kalau memang ibu masih percaya sama Arsy, tolong berikan kesempatan untuk Raja untuk bisa membuktikan semua ucapannya ke ibu. Arsy, ibu kecewa sama kamu, nak. Kamu nggak mikirin perasaan ibu. Kamu nggak mikir apa hati ibu ini terbuat dari apa. Orang tua mana yang nggak akan sakit hati ngeliat anaknya diperlakukan semena-mena. Dan kamu terus aja belain suami yang ngedolimin kamu. Ibu, Udah, ibu nggak mau dengerin kamu. Ibu. Ibu Dahlia, Ibu. Semoga aja Om Irwani sama Pak Jamal bisa berhasil temuin Dias dan selamatin dia. Gue gak berhenti mikirin Dias. Gue khawatir banget sama dia. Ya, halo Ja. Ini gue lagi on the way ke rumahnya Bu Dahlia. Kenapa? Hah? Bu Dahlia pingsan? Oh yaudah Ja. Ja, lu bawa Bu Dahlia ke rumah sakit gue ya. Kita ketemu di sana. Gue langsung ke sana ya. Oke. Ibu Dahlia pingsan akibat stres. Tensinya sangat rendah sekali. Dok, tolong lakukan yang terbaik ya. Bu Dahlia ini masih keluarga saya. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Ya Allah, Ibu stres karena terus kepikiran masalah aku dan Raja. Kasihan Bu Dahlia. Sangat tertekan sama persoalan rumah tangga Arsy dan Raja. Belum lagi kalau dia sampai tahu dia si culik. Pasti akan lebih tertekan lagi. Ini semua gara-gara Rani. Ja, gua keluar dulu sebentar ya. Arsy. Kok hubungan aku sama Iqbal makin gak jelas gini ya? Makin aku coba perbaiki, tapi Iqbal malah makin gak suka sama aku. Aduh, jadi deg-degan. Semoga Iqbal udah gak marah ya sama aku. Halo? Renata, aku minta kamu akhiri semua drama kebohongan Rani ini. Karena udah banyak korbannya. Gak cuma Raja dan Arsy, tapi Bu Dahlia, Om Irwandi, Dias, terus mau siapa lagi? Aduh Bal, maksud kamu tuh apa sih? Kamu nih nelfon-nelfon aku tapi langsung marah-marah kayak gini. Udahlah, kamu gak usah pura-pura lagi. Akui aja kalau kamu ini terlibat dengan drama kebohongan Rani, ya kan? Bal, kamu nih ngomong apa sih? Kamu nih nyuruh aku ngakuin sesuatu hal yang aku benar-benar gak paham. Acting kamu emang jago. Tapi jangan harap aku bakal percaya lagi sama apa yang keluar dari omongan kamu. Bal, kamu jangan fitnah aku kayak gini dong. Aku benar-benar gak nyangka, Renata. Kamu bisa ngelakuin hal yang sejahat ini.
Aduh Bal, maksud kamu tuh apa sih? Kamu nih nelfon-nelfon aku tapi langsung marah-marah kayak gini. Udahlah, kamu gak usah pura-pura lagi. Akui aja kalau kamu ini terlibat dengan drama kebohongan Rani, ya kan? Bal, kamu nih ngomong apa sih? Kamu nih nyuruh aku ngakuin sesuatu hal yang aku benar-benar gak paham. Acting kamu emang jago. Tapi jangan harap aku bakal percaya lagi sama apa yang keluar dari omongan kamu. Bal, kamu jangan fitnah aku kayak gini dong. Aku benar-benar gak nyangka, Renata. Kamu bisa ngelakuin hal yang sejahat ini. Iqbal, kamu jangan ngomong kayak gini dong, kasar banget sama aku. Aku jadi sakit hati dengernya, Bal. Bal, kamu kan tahu, aku masih cinta sama kamu. Tolong Renata, stop. Jangan ungkit masalah kita lagi. Karena nggak guna. Nggak menyentuh hati aku sama sekali kok. Kamu sebenci ini sama aku. Bukan benci. Tapi aku emang udah nggak ingat hubungan kita. Udah terlupakan sendirinya. Dan udah nggak ada lagi di hati aku dan pikiran aku. Bal, kamu jangan ngomong kayak gitu. Renata, kalau kamu masih mau temenan sama aku, sekarang juga kamu hentikan semua drama kebohongannya Rani ini. Karena kamu yang paling dekat sama Rani. Dan kamu bisa menstop sandiwara yang gak bermutu ini. Sumi. Den, Sumi izin nunggu di luar ya. Sumi, kita bicara sebentar ya. Kata dokter kan ibu sakitnya karena stres banyak pikiran. Jadi sebaiknya pada saat ibu sadar, gak apa-apa kan kalau kamu ada di sini dulu. Jadi ketemu ibunya nanti aja. Saya tahu. Lagi pula karena saya ibu dalam kondisi seperti sekarang. Bukan begitu, Hani. Karena apa yang ada di pikiran ibu bisa jadi salah. Kita kan juga belum bisa ceritain semuanya ke ibu. Kita lagi berusaha mencari buktinya, bukan? Kita juga kan belum bisa kasih tahu ke semua orang. Kalau kita kasih tahu bisa gagal semua rencana kita. Sama keluarga pun kita belum bisa kasih tahu. Sebelum semua bukti-bukti kebohongan Rani itu sudah ada. Saya jadi semakin ngerasa bersalah. Ini semua karena saya. Ini sementara kok, Hani. Insya Allah, aku yakin ini gak akan lama. Semoga ibu segera sembuh dan bisa segera beraktivitas seperti biasa. Amin. Ya sudah kalau gitu, saya tunggu di luar.
Kamu tahu nggak ukuran kebahagiaan seseorang seperti apa? Ketika seseorang bisa merelakan dan mengikhlaskan orang yang dia cintai, orang yang dia benci, bahkan musuhnya sendiri. Baru setelah itu dia bisa bahagia, senang, dan bisa melepaskan, memilih hidupnya dengan bahagia. Jadi stop nangis kamu. Jangan buang air mata kamu untuk sesuatu yang gak berguna. Ngerti? Bal. Ya. Iqbal, aku tahu kamu bohong. Kamu bohong kan soal lupain aku dari hati dan pikiran kamu. Terpaksa aku ngebohongin kamu. Demi kebahagiaan Rani, Iqbal. Kak, kenapa kok nangis? Barusan Iqbal telepon kakak. Dia ngomong apa? Kakak ngerasa omongan Iqbal tuh ada benernya, Ran. Kakak udah dipengaruhin sama Iqbal, Kak. Bukannya dipengaruhin. Tapi kakak sadar kita tuh harus akuin semua kebohongan kamu. Ini ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Iqbal marah banget sama kakak. Karena kakak udah nutupin kebohongan kamu selama ini. Dan kakak ngerasa perbuatan kita tuh semakin kesini tuh semakin kriminal, Ran. Kita tuh bisa dituntut karena udah melakukan pencemaran nama baik. Kita udah nyebarin video perselingkuhan kamu sama Raja yang sebenarnya semua itu cuma rekayasa. Pasalnya itu cukup berat, Ran. Itu pasal fitnah. Dan Dimas, dia juga udah sengaja nabrak mobilnya Iqbal. Kita bisa dituntut dengan dakwaan rencana pembunuhan, Ran. Penculikannya Dias juga. Sampai mengakibatkan ibunya sampai jatuh sakit. Hukuman kita tuh bisa semakin berat, Ran. Kita bertiga tuh bisa masuk penjara. Dimas, dia juga udah sengaja nabrak mobilnya Iqbal. Kita bisa dituntut dengan dakwaan rencana pembunuhan, Ran. Penculikannya Dias juga. Sampai mengakibatkan ibunya sampai jatuh sakit. Hukuman kita tuh bisa semakin berat, Ran. Kita bertiga tuh bisa masuk penjara. Ini semua tuh harus diakhirin. Pokoknya, ngapain, Kak? Kakak mau nelfon Iqbal, Ran. Kakak mau akuin semua kejahatan kita selama ini. Ja, lo gak bisa biarin masalah lo berlarut-larut kayak gini. Kasihan Om Ir. Bu Dahlia sampai dirawat kayak gini. Gue udah terlalu banyak ngasih masalah buat mereka. Makanya gue udah inisiatif untuk menyelesaikan semua masalah ini. Gue mau ngajak Rani ketemu. Dan gue sedang atur itu. Emangnya Rani udah di Indonesia? Ya. Gue juga udah janji untuk atur ketemuan sama dia. Besok. Buat apa? Ya untuk selesaikan semua masalah ini. Gue harus membuktikan kepada orang tua gue, kepada Ibu Dahlia, kepada masyarakat bahwa gue gak bersalah. Dan besok, gue akan bawa dia untuk periksa ke rumah sakit. Kalau beneran Rani hamil gimana?
kalau memang Rani beneran hamil anak gue akan tanggung jawab. Dan gue akan segera nikahin dia. Kamu masih ingat gak terakhir datang bulan di tanggal berapa? Bulan lalu, Dok. Kalau gitu mari kita periksa. Gimana, Dok, keadaan baik saya? Alhamdulillah, kondisi kandungan Bu Rani aman kok. Kenapa ya, Dok? Kayak perut saya sering nyeri sama kram gitu. Iya, tadi saya cek tensinya memang agak tinggi. Mungkin Bu Rani sedang banyak pikiran ya. Itu mungkin yang memicu ibu menjadi agak stres. Gua harusnya bisa terus terang ke Raja, tapi dia seculik. Lo nggak salah. Lo menikah sama Rani. Terus Arsi gimana? Arsi pasti akan marah. Dan yang pasti juga, gue dan Arsi akan pisah. Bisa? Sebentar. Ini lo udah pikirin mateng-mateng gak sih? Gue justru ngelakuin ini semua karena permintaan Arsi. Ibu, Ibu udah sadar. Arsi, Alhamdulillah ya Allah. Ibu kecewa sama kamu, Dok. Kenapa? Kamu masih bersama dengan Raja dan terus membela dia. Padahal Raja sudah menyakiti kamu berkali-kali. Arsi tahu, Bu. Arsi minta maaf. Ibu juga lihat video itu, Nak. Di situ kamu bilang ke semua orang kalau kamu juga minta cerai dari Raja. Dan Raja dalam keadaan mampu. Sakit hati ibu, Nak. Bu, ada hal yang belum bisa Arsi ceritain sama Ibu. Nanti kalau udah tiba waktunya dan masalahnya udah selesai, pasti Arsi akan ceritain semuanya ke Ibu. Ibu nggak boleh tahu dulu kalau aku sama Raja hanya ngasih prank untuk Rani. Karena kalau banyak orang yang tahu, rencana itu bisa saja gagal. Ibu gak peduli soal itu, Arsi. Ibu cuma gak pengen kamu terus menderita dan menangis terus-menerus. Arsi sama Raja itu baik-baik aja. Kami berdua sedang menyusun rencana untuk membuktikan kalau Raja itu tidak bersalah. Dan semua fitnahan itu berhenti kepada Raja. Nah, kamu akan kelelahan kalau ternyata semua bukti-bukti itu tetap mengarah kepada Raja yang memang bersalah. Sudah, lebih baik kamu pulang. Pintu rumah
selalu terbuka menunggu kedatangan kamu. Ibu akan senang kalau kamu kembali tinggal bersama ibu lagi. Dan kamu akan tenang di sana, nak. Di rumah kita. Arsy selalu ingat nasihat ibu. Tapi tolong kasih kesempatan untuk Arsy sekali. Sekali lagi. Ibu cuma perlu percaya sama Arsy dan Raja, Bu. Arsy yakin ini gak akan lama. Sabar ya, Bu. Jangan Kak, lepasin. Harus ini Ran. Kalau Iqbal tahu dan kakak laporin semuanya ke Iqbal, dia bakal dapat bukti. Dan Iqbal bisa laporin kita ke polisi. Justru itu kakak harus minta maaf sama Iqbal supaya dia nggak ngelaporin kita ke polisi. Iqbal itu cintanya sama Dias, Kak. Iqbal tuh udah gak peduli sama kakak. Dia cuma peduli sama Dias. Kakak pikir dengan kakak ngakuin semuanya, Iqbal mau balikan sama kakak? Ya, kakak berharapnya gitu. Kak, buka mata kakak lebar-lebar. Justru kakak bisa ikut sama aku sama Dimas mendekam di dalam penjara. Sementara, Iqbal tetap nikah sama Dias. Kita itu senasib, Kak. Dia sudah rebut Iqbal dari kakak. Dan Arsy udah ngerebut Raja dari aku. Jadi kakak bayangin, suatu saat nanti kalau kita mendekam di penjara, Iqbal sama dia tetap hidup bahagia. Cinta banget sama Iqbal, kakak gak bisa kehilangan Iqbal, Ran. Mengerti, Kak. Mengerti, pasti sakit banget rasanya jadi kakak. Aku juga pernah ngerasain sakit itu, Kak. Waktu Raja ninggalin aku dan lebih pilih Arsy daripada aku. Kita itu saudara, Kak. Kita harus saling ada untuk satu sama lain. Kakak nggak bisa kehilangan Iqbal. Nggak bisa. Arsy sama Dias itu musuh kita. Kita nggak boleh biarin mereka ngancurin hidup kita, Kak. Dan Dimas sebentar lagi juga mindahin Dias dari tempat yang sebelumnya. Hebat kamu. Biasanya kakak yang manas-manasin kamu. Sekarang sebaliknya kamu yang manas-manasin kakak. Kakak suka. Ya pasti maksudnya kakak ngeprank aku. Kamu pikir kakak selemah itu? Enggak banget, Ran. Pokoknya kita harus hancurin mereka. Hebat kamu. Biasanya kakak yang manas-manasin kamu. Sekarang sebaliknya kamu yang manas-manasin kakak. Kakak suka.
Ini apa sih maksudnya kakak ngeprank aku? Kamu pikir kakak selemah itu? Enggak banget, Ran. Pokoknya kita harus hancurin mereka. Dari siapa? Raja message aku. Terus, dia bilang apa? Dia mau ajak aku ketemuan di kafe. Oke, kakak temenin kamu. Tuan, kita ini semalaman sudah begadang di tempat ini, Tuan. Pulang sebentar, terus balik lagi kemari. Kurang tidur. Tapi sekarang juga kan belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ada gejala yang mencurigakan, Tuan. Ya namanya juga kita lagi penyelidikan, Pak Jamal. Bisa aja saya salah. Iya sih, Tuan. Tapi mendingan kita pulang aja dulu yuk. Biar Tuan pulang, istirahat yang cukup. Nah, nanti Pak Jamal balik lagi kemari. Biar Pak Jamal deh yang nunggu di sini. Bawa termos, air panas, bawa tikar. Bisa bikin kopi di sini ya. Enggak. Kita tetap berdua, Pak Jamal. Di sini tetap kita berdua, oke? Bukan begitu, Tuan. Kita ini kan nggak tahu siapa yang kita hadapi. Hah? Atau gini aja, biar Pak Jamal telepon Mulyono. Mulyono nemenin Pak Jamal di sini ya. Mulyono, dia kan kerja sama Raja. Iya, tapi dia pernah curhat sama Sumi, Tuan. Dia bilang katanya, aduh, kerja gabut nih. Itu. Gabut, maksudnya apa? Gabut itu gaji buta. Nah, dan Raja sama Non Arsi itu kan sering pergi berduaan. Makanya Mulyono nggak ada kerjaan. Ya berarti bagus dong, rumah tangga mereka baik-baik aja kan. Lagian kalau kita ajak Mulyono, saya khawatir. Mulyono kayak keceplosan. Dia bisa kasih tahu Raja atau Arsi, bisa kebongkar semuanya. Oke? Iya sih. Ya udah, Pak Jamal, tenang aja. Kita pastiin dulu. Dias, apa benar disekap di dalam rumah itu? Kalau memang benar, kita langsung lapor polisi secepatnya. Ya, Tuan. Ngapain lo? Ikut gua. Gak mau. Gak usah banyak bawel. Apaan sih? Gak usah deket-deket. Sana gak? Gua gak mau. Risik bawel! Gak mau. Wah, Lo aja yang pergi sana. Gua gak mau ikut-ikut sama lo. daripada lu punya bawel. Diam! Daripada lu punya bawel. Gak jelas banget. Enggak, gak mau. Enggak. Awas, awas. Diam! Diam! Oh. Diam! Ikut gua. Bentar. Ikut gua. Raja mana ya? Belum datang kayaknya, Kak. Ya udah coba kita cek di belakang sana kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar, Rani? Aku surprise banget loh kamu datang sama Archie. Saya sengaja ngajak istri saya ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Aku nggak marah atas apa yang udah terjadi dengan kamu dan suami aku. Dan sebenarnya Raja juga nggak mau ninggalin aku. Jujur, aku juga berat untuk ninggalin Raja.
Tapi dengan situasi yang chaos saat ini, aku harus ikhlas berpisah dengan Raja. Itu Dias bukan, Pak? Pak Jamal? Hah? Mana Tuan? Apa itu? Itu Dias kan? Sebentar. Oh iya, itu non princess Dias. Oke, berarti benar. Dias diculik, Pak, dan dia disekap di rumah itu. Oke. Pak, ikutin mobil itu. Siap, ikutin Tuan. mobil itu, jangan sampai lolos mobil itu, oke? Siap. Kita ikutin. Siap. Sebenarnya aku sedih dan prihatin sama apa yang terjadi sama kamu, Arsy. Tapi mau gimana lagi? Perceraian adalah jalan terbaik buat kamu, Arsy. Karena Raja akan menjadi ayah dari anak yang aku kandung. Aku akan melepas Raja setelah kamu periksa kehamilan kamu ke dokter. Maksudnya? Dan dokter yang akan periksa kamu adalah Dokter Iqbal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku akan turutin semua permintaan kamu. Kalau gitu kita pesan dulu aja kali ya? Saya rasa nggak perlu. Kita nggak perlu bengong. Sebaiknya kita langsung ke rumah sakit untuk kita periksa. Dan kalau ternyata benar bayi yang kamu kandung itu adalah bayi saya, maka saya akan tanggung jawab. Oke, berarti kita berangkat sekarang aja. Ya udah, ayo Kak. Iya, yuk. Ikutin terus mobil jeep itu ya, Pak Jamal. Jangan sampai lolos, Pak. Siap. Ikutin terus. Saya khawatir Dias kenapa-napa, Pak. Saya khawatir Dias disakitin sama penculik itu, Pak. Iya, Tuan. Pak Jamal juga khawatir. Non Dias nanti kenapa-napa lagi. Kasihan Bu Dahlia. Saya juga prihatin dengan kondisi Bu Dahlia belakangan ini, Pak. Sedikit banyaknya ini karena ulah Raja juga, kan? Iya.
Ikutin terus Pak, deketin Pak, deketin. Jangan sampai ketinggalan. Siap. Itu mobil ngikutin kita mulu. Kayak pernah lihat mobil itu. Di mana ya? Loh, kok ke mall sih, Non? Kita kan mau ke apotek beli obat. Iya Pak Jamal. Ya udah kita ke apotek dulu, setelah itu kita ke mall. Oke? Ayo masuk. Let's go Pak Jamal. Siap, Princess. Wah, beneran dipanggil princess sekarang. Iya ya, udah tajir sekarang. Princess Diaz. Gue inget, itu kan mobil Pak Irwandi. Syukurlah, semoga aja Pak Irwandi bisa nolongin gue. Lu kenal nggak sama mobil di belakang itu? Iqbal? Halo? Iya Arsi. Kamu juga setuju kan Iqbal? Kalau aku pengen tes kehamilannya Rani. Supaya bisa benar-benar membuktikan benar atau tidak anak yang dikandung Rani itu anaknya Raja. Apa mau lo? Gue mau lu tutup mulut dan jangan pernah ngomong tentang rahasia kehamilan Rani. Khususnya sama Arsi dan Raja. Kalau enggak, nyawa dia bakal melayang. Siapa yang suruh? Rani? Iya, dia orangnya. Gak penting siapa yang nyuruh gua. Yang penting, lu jangan sampai buka mulut atau berani lapor polisi. Karena lu harus ingat satu hal. Sampai lu lakuin itu, nyawa Dias dari taruhannya. Kalau kehamilan Rani dicek, bakal ketahuan kalau Rani sebenarnya udah hamil 3 bulan lebih dan akan terdengar detak jantungnya. Karena janin usia 1 bulan, detak jantungnya belum ada. Aduh Pak, gimana dong kalau sampai Iqbal ngasih tahu semuanya ke Arsy sama Raja? Mampus aku. Kamu tenang aja, Ran. So far so good kok. Tenang gimana sih Kak? Kakak ini gak paham ya apa yang aku rasain? Aku paham, cuman maksud aku tuh, ya kamu tuh harus hadapin semua ini dengan tenang, biar kita bisa cari jalan keluarnya. Kalau kamu panik, yang ada kita nggak akan nemuin solusi. Menurut Kakak, apa yang aku harus lakuin kalau sampai Raja tahu aku bukan hamil anak dia? Aduh, aku belum mikir sejauh itu sih. Tapi yang jelas, aku masih yakin kalau Iqbal tuh akan tutup mulut soal kehamilan kamu. Dia nggak akan ngasih tahu siapa ayah dari bayi kamu. Kenapa Kakak bisa yakin banget sih? Mereka tuh sepupuan. Dan Iqbal juga dekat banget sama Arsy. Kalaupun Iqbal mau buka rahasia Kakak, pasti udah dibuka dari kemarin-kemarin. Rani, kamu tuh juga harus ingat, Dias itu masih di tangan kita. Dan selama Dias itu masih diculik sama Dimas, Iqbal gak akan buka rahasia kamu. Nah, udahlah, semakin kamu panik, semakin kelihatan kalau kamu tuh lagi nyembunyiin sesuatu. Makanya kamu harus hadepin semua ini dengan tenang. Biar kayak seakan-akan Raja tuh emang salah. Kalau sampai Iqbal ceritain semuanya ke Arsy dan Raja, aku akan bikin dia menderita. Kakak setuju. Dan bukan Iqbal doang yang akan nyesel. Pasti Arsy akan menderita selamanya. Ya karena adik satu-satunya tuh akan celaka. Arsy gak akan pernah menang lawan aku.
Pak Jamal agak pelan sedikit Pak. Iya, kita jaga jarak biar dia nggak curiga kalau kita buntutin dia. Agak pelan sedikit, jaga jarak. Ya, ya. Siap, Tuan. Siap. Kayaknya mobil itu kebetulan aja ada di belakang. Gue pikir tadi sengaja ngikutin. Ya Allah, apa Pak Irwandi nggak tahu kalau gue ada di mobil ini? Kenapa jaraknya makin jauh sih? Woi! Apaan sih lo? Pak Irwandi, tolong! Des diculik! Katanya nggak kenal sama mobil belakang. Apa sekarang minta tolong lo? Mobilnya makin ngebut ya Pak? Jangan-jangan dia tahu mobil kita ini ngikutin mereka, Tuan. Kejar Pak, kejar. Jangan sampai lolos, kejar. Siap, siap, siap. Terus jangan sampai ketinggalan ya. Ya Allah, kenapa aku jadi deg-degan gini? Bagaimanapun, aku adalah wanita yang punya perasaan. Tapi aku percaya, semua yang terjadi adalah kehendak-Mu ya Allah. Hani, Iya. masih mikirin kehamilan Rani? Hani, Rani itu menjebak saya. Rani itu tipikal orang yang akan berusaha bagaimanapun caranya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Berkali-kali kan saya mengatakan ini kepada kamu. Iya, Hani. Kamu sering meyakinkan aku soal Rani. Aku percaya sama kamu. Meski apa? Meski kadang aku takut juga kalau kamu ninggalin aku, Raja. Hani, kamu belum jawab pertanyaan saya. Kenapa Rani? Kelihatannya gelisah. Enggak kok, perasaan kamu aja kan. Tapi raut wajah kamu berkata sebaliknya. Raut wajah kamu mengatakan bahwa kamu sekarang dalam kondisi yang panik dan gelisah. Ingat ya Rani, kita udah lama kenal, jadi saya hafal karakter kamu. Oh ya, mungkin aku emang gelisah. Tapi itu karena aku mikirin perasaan Arsy. Aku takutnya dia belum siap dengar kalau kamu beneran ayah biologis dari anak yang aku kandung. Aku takut dia shock. Takut dia gak siap.
gawat. Kalau tuh mobil ngikutin gua mesti buru-buru kasih tahu Dimas. Ayo Pak, pepet lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini ketangkep Pak. Ayo, pepet lagi. Berhenti! Tolong! Hei, bisa diem gak lo? Mau gue tendang keluar lo ya? Terus Pak, ngebut Pak. Halo Pak Polisi. Saya mau melaporkan kasus penculikan Pak. Iya. Arsy, kamu ini baik-baik aja kan? Rani ini cuma perhatian sama kamu. Dia cuma nggak mau kalau kamu tuh shock dengar kebenaran kalau Raja itu memang ayah dari anak yang dikandung sama Rani. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu sampai memikirkan perasaan aku. Takut aku shock. Kamu baik banget, Rani. Ya kita kan sama-sama perempuan. Aku tahu gimana perasaan kamu. Tapi semoga kamu kuat ya ngelewatin semua cobaan ini. Terima kasih dukungannya. Oke, saya rasa kita nggak perlu bertele-tele dan membuang waktu. Langsung aja kita melakukan pemeriksaan ke Dokter Iqbal, karena saya sudah nggak sabar untuk menyelesaikan semuanya. Aku juga udah gak sabar. Mau buktiin kebenaran kalau kamu emang ayah dari anak ini. Siang, ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya mau ketemu sama Dokter Iqbal. Maaf, sudah ada janji ketemu sebelumnya? Oh iya, sudah. Sudah janjian via telepon. Maaf Pak, Dokter Iqbal baru saja selesai operasi. Silakan ditunggu. Nanti Dokter Iqbal akan kembali ke ruangannya. Oke. Maaf, istri Bapak yang mana ya yang mau diperiksa kehamilannya? Ini istri saya. Yang mau diperiksa kehamilannya, dia. Kamu kontrol dong reaksi kamu. Jangan bikin Raja makin ilfil sama kamu. Baik, tunggu sebentar ya Pak. Saya akan sampaikan ke Dokter Iqbal. Ayo. Aduh, pusing banget ya. Gimana ini cara ngadepin masalahnya Rani sama Raja? Gue pengen banget jujur sama Arsy dan Raja tentang kehamilannya Rani. Tapi gue juga takut dia celaka. Gue mau lu tutup mulut dan jangan pernah ngomong tentang rahasia kehamilan Rani. Khususnya sama Arsy dan Raja. Kalau enggak, nyawa dia bakal melayang. Enggak.
Gue gak mau ambil resiko celakain Dias. Gue gak mau terjadi hal yang buruk sama Dias. Tapi gimana ya caranya untuk nolak tes kehamilannya Rani di depan Arsi dan Raja? Kayaknya gue udah gak bisa menghindar lagi dari Arsi. Sebagai dokter, gue harus mau periksa kehamilannya Rani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqbal, Om mau kasih tahu info penting. Ternyata rumah yang Om selidikin itu tempat penculikan penyekapan Dias, Bal. Terus gimana Om? Penculiknya udah ketangkep? Terus gimana kondisinya Dias? Apa berhasil dibebasin Om? Belum. Ini Om sama Pak Jamal lagi ngikutin mobil penculiknya. Om sudah lapor polisi, sudah kasih live perjalanan juga. Mereka lagi on the way. Oke Om. Tolong Om, usahakan jangan sampai lolos ya Om. Om juga nggak mau kehilangan jejak. Ini Om lagi ngikutin mobil penculiknya. Pokoknya harus hati-hati Om. Dias jangan sampai kenapa-napa Om. Dan Om sama Pak Jamal harus jaga diri juga Om. Jangan sampai penculik itu mencelakai Om sama Pak Jamal. Iya. Kamu tenang aja. Om sama Pak Jamal baik-baik aja. Yang perlu kita khawatirkan sekarang kondisi Dias. Kalau sampai penculiknya lolos, Om khawatir. Dia akan brutal, akan celakain Dias. Itu yang paling penting. Iya bener Om. Makanya jangan sampai penculik itu lolos Om. Dan kita harus benar-benar selamatin Dias Om. Atau mungkin aku perlu telepon temen untuk bantuin Om ke sana? Nggak usah, Bah. Nggak usah. Oke, kamu tenang aja. Polisi juga udah kabarin Om lagi dalam perjalanan untuk segera menyusul Om. Oke, kamu tenang aja. Nanti kita berkabar lagi, ya? Iya Om. Masih banyak Om. Udah ngasih tahu aku ya Om. Bos, gue dikejar orang. Kayaknya bapak-bapak yang kemarin datang. Berantakan semua rencana gue. Pak Irwandi juga sekarang tahu keberadaan Dias di mana. Kok gue sampai nggak kepikiran ya kalau Pak Irwandi masih nungguin semalam. Ini gawat banget. Kalau Jack sampai ketangkep polisi, dia pasti bakal buka mulut kalau gue dalang dari penculikan Dias. Gawat lagi kalau sampai mereka tahu gue yang nyelakain Rama. Gue gak mau di penjara. Ada apa lagi sih? Gue punya tugas buat lo. Gue bakal bayar lebih dari biasa Rani bayar. Sekarang gue kirim fotonya sama alamatnya dulu. Udah gue kirim. Terus siapa yang harus gue intimidasi? Namanya Iqbal. Iqbal? Udah, nanti gue kirimin data lengkapnya. Gua tinggal bongkar semua rahasia Rani. Mau lo kayak gitu? Oke, sebentar. Oke, tapi awas, jangan sampai lu bertindak macam-macam, atau Dias bakal mati. Plus banget nasib gue. Kenapa gue nurutin semua kemauan Rani? Sampai akhirnya semua kusut berantakan kayak gini. Kalau sampai gue keseret gara-gara kasus ini, Rani juga bakal ikut gue seret. Gue gak mau hancur sendirian. Rani juga harus ikut nanggung masalah ini semua.